Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi bagi yang menyaksikan Latis dengan saya, Mbak acaranya Indra Aden. Kita kemarin-kemarin sudah membicarakan beberapa hal, dan saat ini juga kita akan berlanjut ke hal yang lainnya, yaitu masih dalam bentuk lingkaran politik, yaitu sistem politik. Jadi sistem itu adalah segala sesuatu yang sudah dilakukan secara berulang-ulang dan bertahun-tahun hingga menjadi eh, dijadikan sebuah budaya. Jadi hingga akhirnya yang berlangsung dalam sebuah negara itu ya sistem yang telah dibuat itu. Jadi terlepas dari sadar dan tidak sadar bahwa sistem politik itu dibuat oleh pihak-pihak yang berkuasa, bukan oleh pihak-pihak yang di luar itu. Nah, sistem itu dibagi dua, ada sistem dunia, ada sistem lokal. Nah, jadi Indonesia ini telah masuk ke dalam sistem lokal dan berkaitan dengan yang ada di belakang mereka. Jadi, sistem politik ini dibuat untuk, nah ini harus kita bicarakan. Jadi mereka itu selalu, jadi sistem itu dibuat untuk biar tertibnya sebuah lingkungan atau masyarakat agar mematuhi dan mengikuti perintah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, disinilah masuknya pengaruh-pengaruh yang sangat-sangat kacau hingga Indonesia ini mengikuti sistem yang di luar lokal, yaitu sistem internasional. Karena apa? Karena Amerika adalah sebuah negara yang menang perang. Itu istilah mereka, menang perang. Nah, tapi di sisi yang lain, Amerika harus berpijak atau menginjakkan kakinya kepada sebuah pengaruh. Dia harus melibatkan dirinya dalam pengaruh-pengaruh yang ada di muka bumi ini. Dengan tujuan apa? Mengakui mereka sebagai yang memiliki kekuasaan penuh dalam politik di dunia ini. Jadi sistem lah yang pertama kali mereka bentuk. Nah, sementara di Indonesia ini sistem yang lokal itu dirubah oleh mereka menjadi sistem dengan cara mereka. Seperti apa SIM itu? Ya itu tadi, untuk menundukkan atau ada keteraturan dalam sebuah negara atau di internasional. Nah, dalam negara yang kita bicarakan ini adalah Indonesia Raya. Jadi tujuan menciptakan sebuah sistem itu dibuatlah siapa? Komprador dulu, tangan-tangan mereka dulu dikuatkan, dimasukkan dalam sebuah negara. Dengan bantuan mereka dia bisa berkuasa. Nah, lewat dialah dibentuklah sebuah sistem yang sesuai dengan budaya lokal, tapi dengan secara frontal, penegasan. Banyaknya yang selalu kalimat-kalimat perintah, karena dia bukan didasarkan atas kesadaran masyarakat dalam memilihnya, tapi dibentuk oleh orang luar. Nah, jadi sistem politik itu dibentuk lebih dahulu dengan tujuan satu, menaklukkan. Nah, menaklukkan ini dengan tujuan lain, untuk apa? Menguasai sumber daya alam, sumber daya manusia, hingga negara-negara ini patuh dan taat. Itu tujuan awalnya. Jadi segala sesuatu yang telah dibentuk dalam sistem politik itu oleh yang katanya menguasai dunia ini, dibentuk oleh mereka
hingga mengikuti aturan yang mereka telah tetapkan. Demikianlah di Indonesia dari 65 hingga saat ini. Itu yang terjadi. Tujuannya menaklukkan. Satu. Nah, menaklukkan itu lebih penting karena prosesnya nanti diatur oleh orang-orang yang telah ditetapkan oleh mereka. Lalu yang kedua adalah memasukkan ketaatan itu lewat pikiran, lewat doktrin, bahwa wah ini hebat, ini luar biasa, ini membantu, ini sangat bagus untuk dicontoh sebagai sebuah negara yang maju, seperti itu. Nah, dalam pikiran ini doktrinnya aja yang masuk, doktrin, tapi dia tidak memberikan kesadaran itu. Dibentuklah sebuah kalimat seolah-olah menjadi sebuah kalimat yang kesadaran, tapi bukan kesadaran yang diterima. Apa? Adalah doktrinasi. Hingga tidak pernah berpikir. Yang muncul adalah kemarahan, kebencian, kekesalan. Nah, tapi ini mereka dibentuk untuk menaati. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghilangkan budaya yang ada dalam lingkungan masyarakat. Sebab budaya ini selalu menghilangkan daya berpikir. Jadi budaya adalah hasil buah pikir orang-orang cerdas untuk dipakai menjadi bagian dari keseluruhan masyarakat yang ada. Itulah budaya. Jadi hilangkan budayanya dulu, taklukkan, lalu hancurkan pikiran, dan yang terakhir apa? Itu pikiran, daya berpikir masyarakat itu dihilangkan sama sekali. Lewat apa? Pendidikan. Inilah yang sangat berpengaruh. Kekuasaan, undang-undang, itu yang mengikat hingga masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Itu. Lalu selanjutnya adalah yang kita bicarakan lalu taklukan total. Penaklukan total itu sudah terjadi. Karena dua hal yang penting dalam masyarakat itu, berpikir dan budaya udah hilang. Jadi para kaki tangan asing ini dengan mudahnya menguasai area-area penting Indonesia. Seperti itu yang terjadi. Nah, lalu selanjutnya adalah nah, jadi apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki budayanya itu dipindahkan ke budaya daerah taklukan. Nah, jadi sistem itu dibuat dari awal melalui perencanaan yang matang. Mereka melakukan itu secara perlahan tapi pasti. Kenapa? Masyarakat tidak bisa berpikir lagi. Sistem politiknya seperti itu. Jadi sistem ini dibuat demikian berkelasnya hingga tanpa disadari bahwa kita sudah masuk ke dalam lingkungan itu tanpa disadari sama sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Kita sudah jadi orang-orang yang tertaklukkan dalam hilangnya sebuah kesadaran. Kenapa tadi? Indoktrinasi. Lewat apa? Sistem pendidikan. Hilangkan daya pikir. Nah, daya pikir ini apa? Cara berpikir. Habiskan para intelektual. Taklukkan para intelektual. Lalu, nah, jadi
tidak berkembangnya sebuah budaya baru di masa itu. Tapi budaya asing ini masuk ke dalam berpikirnya masyarakat. Seperti itu. Nah, inilah yang harus kita hati-hatikan dalam pergaulan internasional. Nah, terlepas dari apapun yang terjadi, yang pernah saya bilang kemarin dalam YouTube video yang sebelumnya, bahwa kita ini melakukan sebuah negara yang masyarakatnya sudah ditaklukkan secara total semenjak perubahan itu, pemerintahan 1965 hingga 98, 32 tahun. Dan itu berulang-ulang. Masukin sistem pendidikan, masukin media sosial, masukin TV, televisi, masukin ke novel-novel, majalah, segala macam. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, pemimpin seperti ini. Pemimpin-pemimpin yang berpikir tentang diri dan kelompoknya. Karena apa? Tidak memiliki sebuah konsep. Karena tidak memiliki pikiran. Karena telah dimasuki lebih dulu oleh bangsa asing. Jadi kreativitas itu hilang. Itulah sistem dibuat. Hingga berikutnya pun sama juga. Terperdayakan lagi. Hingga tidak memiliki apapun dalam bentuk apapun. Nah, jadi yang melakukan itu apa? Negara-negara yang memiliki bersekutu dengan, sebutlah Amerika Serikat atau negara mana yang ingin menaklukkan sebuah sistem. Mereka membuat sistem. Nah, yang melakukan itu apa? Melakukan gesekan-gesekan, kemarahan-kemarahan itu apa? Negara-negara yang bersekutu dengan pihak penguasa dunia katanya. Atau istilahnya polisi dunia. Seperti apa? Malaysia, Singapura, Australia. Seperti itu. Mereka selalu membuat gesekan. Nah, tapi yang paling parah adalah apa? Dititipkannya mereka tidak boleh diganggu untuk menghancurkan Indonesia. Melalui apa? Apapun bentuknya. Teroris. Mereka mengirim ke kita dan kita menerima berperang dengan teroris, tapi negara mereka aman, Malaysia aman, Singapura aman. Sementara Australia aman lah, kita tiap hari terus-terusan berhimpitan dengan hal seperti itu. Nah, inilah masalah lagi. Kenapa tadi? Ya itu tadi, karena masyarakatnya dijejali oleh indoktrinasi. Mengandalkan kuping, bukan mengandalkan sebuah perubahan dengan cara berpikir, thinking. Inilah yang sangat-sangat terus dibuat. Kenapa pemerintahan kok tidak kreatif, tidak evaluatif, tidak maju? Di sisi realitas infrastruktur oke. Walaupun itu dipaksakan terkadang kita melihatnya. Tapi itu yang dibutuhkan, sudah nggak ada masalah. Tapi ketika kita berhadapan dengan uang, kenapa nggak kita cetak aja uang? Sementara Amerika, Inggris, Jerman, Cina mencetak uang. Seperti itu. Nah, makanya kreativitas itu yang dihilangkan hingga satu negara bergantung pada negara lainnya, yaitu tadi. Biar mereka terus bergantung melalui apa? Hutang. Lewat apa? Pinjaman uang lewat apa? Perjanjian dengan bunga yang sangat besar. Hingga setiap belum lagi banyaknya orang yang bermain di lokalan, pejabat-pejabat lah, siapalah. Akhirnya uang kas negara jadi masuk 20%, harusnya 75%, tapi yang masuk ke negara 20%. Ini realitas gitu. Itulah sistem politik. Itulah sistem yang dibuat. Hingga kebergantungan yang amat kuat pada negara penakluk. Nah, akhirnya budaya aslinya itu hilang.
Budaya asli hilang sama sekali. Tidak memiliki peran, tidak memiliki apapun. Apa-apa undang. Contoh aja undang-undang masih kita pakai hukum Belanda. Hukum khususnya. Kenapa nggak kita ubah? Bukankah itu jadi kita ini memang terilanderkan? Ini fakta. Kenapa nggak kita bikin undang-undang hukum kita sendiri? Atau rubah secara total hukum-hukum yang ada di Indonesia ini? Nah, begitulah sistem politik dibuat, kawan-kawan. Saya sengaja membicarakan perlahan-lahan untuk menjelaskannya, biar nanti setelah pembicaraan selanjutnya jadi mudah kita mengurainya satu persatu. Jadi seperti itu, kawan-kawan. Sistem politik itu dibuat oleh negara yang katanya polisi dunia dan negara-negara sekutunya untuk kepentingan mereka, dan negara yang ditaklukkan selalu menjadi budak sampai kapanpun, kecuali negara itu mau merubah dirinya sendiri. Gitu. Nah, itulah yang harus kita, bangsa ini harus berpikir secara utuh bagaimana kita merubahnya itu. Kenapa nggak kita bikin uang sendiri, cetak aja uang sendiri, lalu gunakan sistem ekonomi negara yang berhasil menggunakan cetakan uangnya. Jepang, Jerman, Cina. Kenapa nggak kita contoh? Malah kita takluk dengan apa yang ada pada mereka. Ini problem. Walaupun pembangunan itu menghasilkan sebuah gerak apa, kepercayaan diri ada di situ, walaupun sedikit. Tapi minimal lebih maju lagi. Apa? Buat cetak uang sendiri. Undang-undang rubah secara total. Jangan pakai hukum Belanda lagi, pakai hukum Indonesia. Dasarkan budaya yang ada di setiap daerah. Bukankah Undang-Undang Dasar menyatakan, Undang-Undang 45 menyatakan bahwa budaya-budaya daerah adalah budaya nasional yang dipakai untuk kebersamaan. Inilah yang harus kita bicarakan. Hingga negara kita bukan negara taklukan. Seperti itu. Nah, tapi hingga saat, kenapa begini sistem yang dilakukan? Yaitu tadi, karena orang-orang yang sekarang menjabat dan menguasai pemerintahan adalah orang didikan zaman Orde Baru yang mengandalkan kepatuhan, yang mengandalkan kebaikan, yang mengandalkan menurut tanpa ada embel-embel, menurut pada yang tua. Orang tua memukul anak-anak yang didiknya dengan secara seenaknya. Seperti itu. Nah, bagaimana sistem politik ini? Hancurkan dulu sistem politik kita. Maksud saya gini, sistem politik yang ada dirubah. Cara budaya bangsa ini seperti apa? Undang-Undang Dasar 45 dikuatkan kembali. Lalu pendidikan dikuatkan kembali. Sastra dikencangkan kembali. Buku dibantu pemerintah untuk kertas apa segala macam. Biaya produksi dibantu pemerintah, subsidi. Karena apa? Karena bila kita hilang dari bacaan, maka banyak banget sekarang, sampai sekarang yang tidak akan bisa kita hilangkan. Lalu apalagi media sosial, begitu kuatnya media sosial. Di satu sisi ada perubahan sedikit, tapi di sisi yang lain apa?
Berpikirnya bagus, tapi menurut mereka, bukan menurut gaya kita. Itu masalah. Mana yang katanya Telkom mau mengeluarkan G5, ternyata sampai sekarang nggak ada kabar. Katanya Agustus, 17 Agustus ke tahun kemarin. Dan sampai sekarang nggak ada kabar apa-apa. Karena itu tadi, mencari sesuatu yang populer untuk menjaga nama baik yang berkuasa. Inilah, tidak mau bergiat terus-menerus. Ya begitulah untuk saat ini teman-teman. Jadi sistem politik ini kita harus menggunakan sistem politik yang budaya Pancasila, budaya Indonesia, budaya Nusantara. Tanamkan interaksi antar siswa, berdiskusi antar siswa. Banyakkan membaca bacaan di sistem pendidikan kita. Bantu para penulis-penulis kita. Seperti itu. Ini yang harus kita lakukan bersama. Sistem politik itu cuma dibuat untuk keperluan mereka yang menaklukkan dunia ini. Tapi mereka menggedor itu lewat seolah-olah mereka lebih baik, mereka lebih keren, mereka lebih cerdas, mereka lebih lihai, mereka lebih ekonomis, segala macam. Sementara negara kita dianggap apa? Negara yang tidak teratur, negara yang berantakan, negara yang segala macam. Yang harus kita hati-hatikan adalah ketika pengangkatan seorang presiden diangkatnya presiden Indonesia ke G20, itu harus dihati-hatikan. Kenapa? Ya itu tadi, karena pejabatnya masih hidup di era zaman Orde Baru. Mereka besar di zaman Orde Baru. Asik dengan popularitas, asik dengan pujian, asik dengan segala hal yang berbau-bau keasikan. Makanya kawan-kawan, marilah kita sadarlah bahwa sistem politik ini memang seperti itu, untuk menaklukkan tujuannya. Inilah harus hati-hati kita. Makanya lembagakan kembali seperti Lemhanas itu harus dikuatkan. Apalagi Lemhanas, Badan Intelijen Negara dikuatkan. Tapi para pelaku intelijennya juga harus dibuat kecerdasan. Sekolah, SESPI, pelajari segala macam, geopolitik, geoekonomi, perang antar budaya, bagaimana cara itu berperang, apa yang terjadi. Hingga ketika buat laporan, tidak sekedar laporan iseng. Ini bahayanya. Karena apa? Kreatif itu telah dihilangkan ketika pikiran ditaklukkan. Itulah sistem politik. Gimana lagi Indonesia Raya ini udah? Kita nggak tahu lagi. Semoga kita dapat menemukan orang-orang yang cerdas nantinya, dan semoga mereka yang mencalonkan diri mengundurkan diri deh. Semoga yang cerdas yang bisa masuk ke dalam pemerintahan, dan semoga juga calonnya seorang yang kreatif, cerdas, inovatif. Gitu. Nah, bukan pembangunan yang tidak inovatif. Pembangunan itu sudah dirancang oleh zaman-zaman Soeharto lalu. Zaman Soekarno bahkan dibuat sebuah rancangan itu. Bahkan saya dengar atau saya ketahui banyak rancangan-rancangan itu yang diabaikan begitu saja. Buat grand plan untuk 10 tahun.
seperti itu. Jadi kayak gitu teman-teman semua ya. Jadi mereka itu selalu membuatnya seperti itu. Grand Plan itu udah direncanakan sudah lama, tapi baru dilakukan oleh zaman Jokowi. Jadi Jokowi ini menyelesaikan presiden-presiden sebelumnya, bukan hasil inovasi. Seperti itu. Memang kita harus kritis, cerdas, karena kalau nggak begitu ya susah. Dukung Jokowi, tapi gimana? Ini realitasnya. Tapi terlepas dari apapun, Jokowi udah membangun, udah berhasil mengangkat kepercayaan diri masyarakat sekitar 25%. Sangat bagus menurut saya. Tapi bagaimana pejabat-pejabat lainnya? Nggak bisa diharapkan, teman. Karena mereka hidup di zaman Orde Baru yang serba mudah untuk melakukan segala sesuatu. Apapun, korupsi, nepotisme, segala macam. Akhirnya apa? Yang tertanam dalam budaya-budaya tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh pejabat sekarang ini ya seperti itu. Mereka berpikir tentang diri mereka berpikir bagaimana dapatkan uang, mereka berpikir gimana jalannya sebuah roda sistem kooperatif, cooperate untuk sebuah perusahaan mereka. Setiap mereka melakukan sesuatu harus menghasilkan uang untuk mereka. Itulah cara pola pikirnya. Ini masalah buat kita semua, kawan-kawan. Makanya saya berharap untuk mendatang, semoga presiden yang terbaru ini bukan orang-orang yang saat ini yang mencalonkan diri. Dan semoga masyarakat juga sadar bahwa uang pemilu itu bukan bagian yang terpenting, tapi yang terpenting adalah bagaimana memilih orang yang tepat. Karena kita hidup selalu di wilayah taklukan yang dihancurkan pola berpikirnya, dihancurkan budayanya, dihancurkan pola berpikir, budaya, sistem bangsa ini juga dihancurkan. Seperti itu teman-teman. Saya rasa ini hanya penjelasan awal saja. Siapa tahu besok-besok kita akan lanjutkan atau kita membahas masalah yang lainnya. Demikianlah teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah singgah ke Latis. Semoga memiliki arti dari apa yang saya bicarakan ini dan menghasilkan untuk diri kita semua. Begitulah teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa like, share, komen, komen. Jangan lupa teman-teman ya. Itu menurut saya membantu saya juga untuk lebih kreatif dalam berpikir mengenai politik di Indonesia Raya ini. Demikianlah dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa teman-teman, sekali lagi saya ucapkan tolong like, share, subscribe, komen. Karena itu menambah, kita saling membantu untuk berpikir tentang bangsa dan negara ini. Jadi jangan pernah berpikir kelompok dulu lah saat ini. Kita berpikir negara kita lebih utama terlebih dahulu, tapi tanpa melupakan ajaran-ajaran agama kita masing-masing. Terima kasih teman-teman untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam Latis.